Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu amma ba'du fa inna asdaqal kalami kalamullah wa ahsanal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, amma ba'du. Jamaah sekalian, para bapak dan ibu, ikhwan wa akhwat, rahimani wa rahimakumullah. Ya, alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di subuh hari ini kita diperkenankan untuk bersua kembali oleh Allah Azza wa Jalla. Kita diizinkan untuk bisa berkumpul fi baiti min buyutillah, di salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka untuk salat subuh berjamaah. Bahkan disebutkan ada salah seorang ulama salaf yang mengatakan bahwasannya sesungguhnya aku salat subuh berjamaah itu lebih aku sukai daripada aku salat malam, ya, meskipun dengan rakaat yang banyak. Kenapa? Karena salat malam dianjurkan. Ya, ini termasuk sunnah yang dikerjakan oleh Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Bahkan di antara salat sunnah yang nyaris tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi, salat malam. Namun kenapa beliau mengatakan salat subuh berjamaah lebih beliau cintai? Karena salat subuh adalah termasuk kewajiban dari Allah, yang wajib lebih didahulukan dan dikedepankan. Dan berjamaah, ya, khususnya bagi kaum laki-laki, menurut pendapat yang paling rajih adalah sesuatu yang diwajibkan, ya, di masjid. Nah, sehingga akan menghimpun berbagai macam keutamaan. Alhamdulillah, di antara sekian banyak kaum muslimin, Allah berikan kita taufik, Allah berikan kita hidayah, sehingga kita diberikan Allah hidayah dan taufik untuk bisa melangkahkan kaki kita di masjid Allah Subhanahu wa taala ini. Dan ini nikmat yang besar, karunia yang besar yang Allah karuniakan kepada hambanya. Tidak Allah berikan kepada setiap orang. Bisa jadi di sana ada orang-orang yang Allah karuniakan dengan harta yang berlimpah, dengan rumah yang mewah, kendaraan yang luxury dan semisalnya, tapi ternyata Allah tidak berikan hidayah untuk segera mendekat, bertaqarrub kepadanya. Dan bisa jadi Allah akan memberikan kenikmatan berupa dunia, berupa harta, ya, dan kemewahan itu kepada orang-orang kafir, ya. Namun Allah tidak akan memberikan hidayah dan taufik kecuali kepada orang-orang yang Allah ridhoi dan Allah cintai. Dan ini diantara tanda Allah meridhoi dan mencintai seseorang, ketika seseorang dia mau segera mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka melaksanakan perintah-perintahnya. Baik, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di ba'da subuh ini kita insyaallah akan melanjutkan bahasan kita, yaitu kita masih membaca dan mempelajari sebuah risalah yang berjudul Tarbiyatul Auladi fi Dhau'il Kitabi was Sunnah, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abdus Salam As-Sulaiman hafizahullah ta'ala. Di pertemuan yang lalu kita sudah mempelajari tentang status anak di dalam Al-Quran, di dalam Islam. Kita sudah mempelajari bahwasanya anak itu adalah pemberian, karunia dari Allah, hibah. Kita juga sudah mempelajari bahwasanya anak itu adalah zinah, ya, perhiasan. Allah menjadikan kita cenderung kepada hal-hal yang indah. Namun juga di sisi lain, anak itu bisa menjadi ujian, fitnah, cobaan bagi orang tuanya, bahkan bisa menjadi musuh. Wa nas'alullah salamah al-afiyah. Karena bisa melalaikan orang tuanya dari kebaikan.
Namun juga anak bisa menjadi qurratul a'yun, yang akan menjadi penyejuk mata bagi orang tuanya, yaitu dzurriyyatan thayyibatan, keturunan yang baik atau anak-anak yang saleh. Namun menariknya jemaah sekalian mulakan Allah, apabila kita melihat di dalam Al-Qur'an, ketika Al-Qur'an berbicara tentang anak yang baik, itu Allah sebutkan dalam bentuk format doa. Doanya para nabi, doanya para rasul, doanya ibadur rahman, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang dekat dengan Allahu Ar-Rahman. Sehingga dari sini kita mengambil pelajaran bahwasannya anak yang soleh, anak yang menjadi penyejuk mata, ya, menjadi keturunan yang baik, dzurriyyatan thayyibatan, itu sejatinya tidak lepas dari hidayah Allah. Artinya yang menjadikan anak soleh itu Allah Subhanahu wa taala, yang menjadikan anak baik itu Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara faktor terbesar apabila Anda ingin anak Anda menjadi anak yang soleh, doa. Perbanyak doa. Minta kepada Allah. Bahkan doa mulai dari semenjak kita belum menikah, agar Allah berikan kita keturunan yang soleh. Doa mulai dari semenjak kita pertama kali menikah. Doa ketika kita telah menikah dan Allah karuniakan anak. Dan doa terus hingga kita meninggal dunia. Jangan pernah kita meninggalkan doa. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kita anak yang saleh. Ya. Ada seorang ulama, ya. Qadarullah, saya lupa namanya, ya. Beliau menulis sebuah risalah atau buku, ya, tentang masalah pendidikan anak. Dan beliau menceritakan bahwasanya itu di dalam muqaddimahnya kitab berjudul, ya, apa namanya? Kaifa turabbi abna'aka, Syekh Ahmad Nasir At-Tayyar. Beliau menyebutkan di dalam muqaddimah, beliau menceritakan ada orang tua enggak belajar tentang masalah tarbiyatul aulad, enggak belajar tentang masalah parenting Islam, enggak ikut seminar daurah, ya. Tapi anaknya banyak dan semua anaknya menjadi anak yang baik, anak yang saleh. Ketika ditanya, apa rahasianya? Kok anak Anda ini bisa menjadi anak yang luar biasa seperti ini? Dia mengatakan bahwasanya aku bukan penghafal Al-Quran. Aku bukan orang yang berilmu. Aku bukan orang yang ini dan itu. Namun setiap kali aku sholat dan aku beribadah kepada Allah, tidak pernah aku lepas untuk mendoakan anakku dengan kebaikan. Itulah diantara hebatnya faktor doa. Apalagi kalau doa ini dikombinasikan dengan ikhtiar. Dikombin dengan kita, ya, belajar dan kita mengasuh anak kita dengan ilmu, maka insya Allah, ya, biidznillahi ta'ala, Allah akan ganjar kita di dunia dan di akhirat, dan diantaranya dengan apa? Dengan kebaikan dan kesolehan anak-anak kita. Yang disebutkan oleh Syekh di sini bukan artinya, ya jamaah, berarti kita cukup doa aja tanpa berusaha, bukan seperti itu. Karena tetap, ya, orang ini dia pasti tetap berusaha, berikhtiar, tapi memang dia tidak fokus misalnya belajar tentang pengasuhan dan yang semisalnya, atau belajar tentang parenting. Tapi dia selalu mendoakan anaknya di atas kebaikan. Karena memang hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu makanya di dalam Al-Quran ketika berbicara tentang anak saleh, anak yang menjadi keturunan yang baik, anak yang menjadi penyejuk mata, itu ternyata dalam bentuk doa. Doanya Zakaria alaihissalam, doanya Ibrahim alaihissalam, doanya ibadur rahman, dan seterusnya. Taib. Sekarang kita masuk ke bab yang berikutnya, yaitu bab tentang manfaat anak yang saleh. Apa yang disebutkan oleh Syekh Abdul Salam As-Sulaiman hafizahullah di dalam bukunya ini metode yang bagus, metode yang baik. Karena setelah beliau menerangkan tentang bagaimana hubungan anak dengan orang tuanya dan bagaimana status anak
terhadap orang tuanya di dalam Al-Quran, yang anak itu pemberian, perhiasan, cobaan, bahkan bisa menjadi musuh, dan terusnya kita menginginkan anak kita menjadi anak yang saleh, anak yang bisa menjadi penyejuk mata bagi kita. Ya, baru kemudian ya Fadilatul Syekh memberikan motivasi, dorongan dengan cara menjelaskan ada manfaat yang besar ketika kita memiliki anak yang saleh. Jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita punya anak kecil nih ya, anak kecil. Usianya masih 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, lagi lucu-lucunya. Ya, lagi lucu-lucunya. Allah menciptakan anak kecil itu memang lucu, menggemaskan. Secara fitrah, siapapun yang melihat anak kecil itu akan tergugah di dalam dirinya rasa gemes, senang. Hatta orang jahat sekalipun, perampok, pembegal, secara asal di dalam dirinya ketika melihat anak kecil, dia pengen melindunginya, pengen menjaganya. Karena dia merasa anak kecil itu lucu. Allah jadikan demikian. Ya. Ketika kita melihat anak-anak kecil ya, mereka sedang bermain dengan sukacita, dengan gembira, mereka tertawa. Itu sebenarnya secara asal membuat kita menjadi bahagia. Yang tadinya kita lelah, kita capek, kita penat, melihat senyum-senyum mereka yang polos dan tulus, kita senang, kita bahagia. Karena mereka adalah perhiasan di dalam kehidupan kita. Tapi manakala kita misalnya ya, ini hanya sebagai gambaran saja, contoh. Anda berkunjung ke rumah teman Anda ini punya anak kecil. Ada 3 anaknya misalnya. Yang 1 2 tahun, 1 3 tahun, 1 4 tahun. Anda berkunjung ke rumahnya, Anda lihat anak-anak ini sedang bermain dengan riang gembira. Kita ikut senang. Tapi ketika kita lihat ini anak nih misalnya, ya, pada saat kita berkunjung, mereka nggak tahu aturan, masih kecil nih. Main lempar-lempar, kita kena lempar mainan, cepat misalnya. Kemudian mereka lari-lari, naik-naik di atas meja dan kursi, pasti kita merasa, ya Allah, kita merasa agak gimana gitu kan, ngelihat anak-anak seperti ini gitu. Sementara di sisi lain, misalnya ketika kita berkunjung ke teman kita, anak-anak ini pada saat kita datang, mereka semua menyapa kita. Assalamualaikum, Om, misalnya gitu. Tante dengan senyumnya. Kemudian mereka menunjukkan akhlak dan adab. Tadinya kita melihat mereka itu sudah senang karena lucunya, ditambah dengan adabnya, ditambah dengan akhlaknya, ditambah dengan mannersnya, kita semakin senang. Di kondisi yang pertama tadi, anak-anak kecil yang lucu asalnya, kemudian tapi membuat kita akhirnya kok menjadi gregetan ya. Ya, itu menjadi ujian buat kita. Ya, menjadi ujian buat kita. Dan ketika kita ngelihat anak ini nggak ada aturan, kita mau main lagi di rumah teman kita itu malas. Aduh, malas deh. Nanti kena lempar nanti, misalnya begitu ya. Tapi ketika di tempat teman kita yang satunya, yang anaknya luar biasa, udah lucu-lucu dan diiringi dengan akhlak yang baik, aduh, aneh pingin lagi besok datang. Bukan kangen sama temannya, kangen sama anaknya. Karena anaknya lucu. Itulah tabiat dasar manusia. Secara asal kita senang sama anak kecil. Apalagi diiringi ketika mereka itu punya manners, punya adab, punya etika, punya akhlak, punya karakter yang luar biasa. Akan semakin bertambah rasa cinta kita, sayang kita. Itu tabiat manusia. Artinya di sini jamaah sekalian dimuliakan Allah. Ketika Anda punya anak, Anda bahagia dengan anak Anda, dan anak Anda bisa menjadi ujian ketika dia menjadi anak yang menentang orang tuanya, yang suka membantah orang tuanya. Kesedihan kita pun setelah itu akan diiringi, kebahagiaan kita pun akan diiringi dengan kesedihan. Duh, kenapa ya punya anak sulit diatur, misalnya seperti itu kan. Sementara di sisi lain, ketika kita udah punya anak, anak kita itu taat sama Allah, taat sama orang tuanya, bahagianya luar biasa. Senangnya luar biasa. Itu kenikmatan yang besar. Karenanya kalau ditanya, apakah kita pengen punya anak soleh?
semua manusia yang akalnya sehat akan mengatakan pengen punya anak yang baik, pengen punya anak yang soleh. Hatta seorang penjambret, penjahat, pembegal, atau wanita-wanita nakal misalnya, ketika punya anak, apakah Anda pengen anak Anda seperti bapak ibu? Enggak mau mereka. Mereka pasti menginginkan anaknya baik. Mereka menginginkan anaknya soleh. Itu fitrah asal manusia. Ya, pengen anaknya baik. Tapi yang jadi masalah jemaah sekalian muliakan Allah, keinginan ini itu kadang-kadang cuman sekedar keinginan, cuman kepengen tok. Kalau tidak direalisasikan, maka itu cuman sekedar mimpi. Makanya ya, setelah Allah berikan kita ada motivasi, ada dorongan, ada keinginan, itu harus diwujudkan di dalam perbuatan. Kalau benar-benar pengen anak soleh, belajar sebagai orang tua. Didik anak di atas dasar ilmu. Itu menjadi sebab insya Allah anak menjadi soleh. Dan ketika Anda punya anak yang soleh, itu bermanfaat. Manfaat ya jemaah. Manfaatnya besar. Sebagaimana kata Syekh di sini yang punya e-booknya bisa dibuka di halaman 33, ya. Beliau hafizahullah taala mengatakan anak yang saleh itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, nikmat. Ya. Sebagaimana sabda Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min thalathatin." Ya, apabila anak keturunan Adam itu telah meninggal dunia, wafat, maka terputuslah amalnya. Artinya, ketika kita sudah masuk ke liang lahat, maka amal kita sudah terputus. Karena dunia adalah darul amal, negeri untuk beramal. Setelah kita meninggal dunia, baru kita masuk ke darul jaza, negeri pembalasan. Udah nggak ada lagi amal. Ketika kita udah berkalang tanah, udah nggak ada lagi amalan. Udah terputus. Yang paling penting adalah saat ini. Makanya alangkah indahnya perkataan seorang ulama yang mengatakan bahwasanya ya ad-dunya baina al-qausaini, ya, dunia baina al-qausaini. Dunia itu ibaratnya bagaikan dua tanda kurung. Antum tahu ya apa namanya? Tanda kurung ya. Dikatakan ya al-qusul awal huwa miladuka. Tanda kurung pertama itu adalah kelahiran Anda. Wal qusul tsani huwa mautuka. Dan tanda kurung yang kedua yang menutup itu adalah kematianmu. Ya. Maka dha ma yanfa ya bainahuma. Maka letakkanlah sesuatu yang bermanfaat di antara dua tanda kurung tersebut. Karena itulah yang paling mempengaruhi. Artinya yang akan menjadi penentu itu adalah ada yang di antara dua tanda kurung. Semenjak kita dilahirkan dan sebelum kita meninggal dunia. Ya. Ketika kita hadir di dunia ini dan kemudian sebelum kita meninggalkan dunia ini. Itu yang paling menentukan apakah kita kelak akan mendapatkan kebahagiaan atau kesengsaraan. Itu yang paling menentukan ketika kita di dunia. Makanya ketika seseorang meninggal dunia, maka terputus semua amalnya. Putus semua amalnya. Tapi ternyata Allah Maha Baik. Dijelaskan oleh Rasulullah SAW, ada ternyata hal-hal yang akan terus memberikan manfaat kepada kita. Ya, yaitu apa? Illa min thalathatin. Kecuali 3 hal yang akan terus menjadi ya sebab pahala itu bisa sampai kepada kita. Karena ketiga hal ini tidak lepas dari amal yang memberikan asar, memberikan pengaruh, jejak yang kita tinggalkan. Apa itu? Pertama adalah sedekah jariyah. Sedekah jariyah. Yang kedua, au ilmun ya yantafi'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang memberikan manfaat. Atau yang ketiga, waladun salih yad'u lahu, anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Ketiga hal inilah yang kata Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam yang bisa memberikan manfaat bagi seseorang ketika meninggal dunia. Jamaah sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah ungkapan yang bagus yang berbunyi innamal insanu athar.
Sesungguhnya manusia itu tidak lebih dari jejak, athar. Ya. Maka dikatakan fa'ahsinu ma'athirakum. Karena itu perbaguslah, perindahlah ya peninggalan jejak-jejak kalian. Karena sejatinya ungkapan ini mengingatkan kita bahwa apapun yang kita lakukan di dunia ini akan meninggalkan bekas. Sebagaimana orang yang sedang berjalan itu sebenarnya meninggalkan bekas. Ya, tinggal bekasnya itu bekas baik atau bekas buruk, terutama apabila bekas yang ditinggalkan itu bisa mempengaruhi orang lain. Karena itu sejauh mana Anda meninggalkan jejak atau bekas tersebut, maka sejauh itu pula balasan yang akan Anda dapatkan, baik itu berupa keburukan ataupun kebaikan. Ya. Nah, ini sebagaimana di dalam surat Yasin nih, ayat ke-12. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna nahnu nuhyil mauta ya wa naktubu ma qaddamu wa atharahum." Sesungguhnya kamilah yang menghidupkan orang-orang yang telah meninggal dunia. Kemudian kata Allah, "Wa naktubu ma qaddamu," dan kami catat, kami tulis apa yang telah mereka kerjakan dahulu, wa atharahum, dan bekas-bekas atau jejak-jejak yang mereka tinggalkan. Dicatat sama Allah. Apa yang kita amalkan dahulu di dunia dan apa yang kita tinggalkan berupa jejak-jejak atau bekas-bekas tersebut. Karenanya jamaah sekalian, kita bisa meninggalkan ya atharus sayyi, jejak atau bekas yang buruk ataupun yang baik. Dan itulah nanti yang akan menjadi aset dan investasi kita. Ketika kita sudah tidak berada lagi di dalam dunia ini. Ya. Karenanya coba Anda perhatikan nih, orang-orang musyrikin. Dan ini argumentasi kebanyakan dari orang-orang yang sesat, menyimpang. Orang-orang musyrik, orang-orang kafir, pengikut hawa nafsu, ya ahlul bidah dan seterusnya. Anda perhatikan argumentasi mereka itu selalu sama dari zaman dulu sampai sekarang. Apa itu? Mengikuti ajaran atau tradisi nenek moyang. Ya, mengikuti ajaran-ajaran orang tua mereka terdahulu. Itu Allah udah sebutkan argumentasi ini di dalam Al-Quran. Makanya ketika Allah menyifati orang musyrik yang gemar berdalih dengan ajaran nenek moyang, Allah berfirman tentang mereka, ya, yaitu kata Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah berfirman, ya. Apa namanya? Di dalam surat As-Saffat, ya, ayat ke-70, ya. Sebentar ya. Tiba-tiba putus ini. Ya. Kita bisa lihat di dalam surat As-Saffat. Ayat ke-69 dan 70. Ya. Nah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang orang-orang musyrikin, ya. Ayat 69 70, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, innahum alfau aba'ahum dhalin. Sesungguhnya mereka mendapati nenek moyang mereka dalam keadaan tersesat. Ya, mereka dapati nenek moyang mereka, orang tua orang mereka terdahulu dalam keadaan tersesat. Fahum ala atharihim yuhra'un, kata Allah. Namun mereka tergesa-gesa mengikuti athar, peninggalan atau jejak-jejak nenek moyang mereka. Jadi di sini Allah menyebutkan apa? Ya, ternyata mereka juga mengikuti athar nenek moyang mereka, peninggalan atau bekas-bekas nenek moyang mereka. Walaqad dhalla qablahum aktsarul awwalin, dan sungguh sebelum mereka, yaitu sebelum musyrikin Quraisy, telah sesat sebagian besar dari orang-orang yang terdahulu, ya. Nah, oleh karena itulah
Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi dan para rasul agar mengembalikan mereka ke ajaran yang benar, untuk tidak mengikuti ajaran dari nenek moyang mereka. Ya. Makanya ketika mereka diajak untuk mengikuti apa yang Allah turunkan, mereka mengatakan bal qalu inna wajadna aba'ana ala ummatin. Mereka mengatakan sesungguhnya kami mendapati orang tua kami, nenek moyang kami, kakek moyang kami, leluhur-leluhur kami adalah berada di atas suatu keyakinan. Ya, mereka meyakini sesuatu. Wa inna ala atharihim muhtadun. Kami cuman mengikuti peninggalan mereka, jejak-jejak mereka. Artinya jemaah sekalian, apabila yang ditinggalkan oleh leluhur tersebut adalah kesesatan, maka kita akan tersesat, kita akan berdosa, dan leluhur kita akan mendapatkan dosa yang mengalir. Mereka akan mendapatkan aliran dosa sampai kita berhenti dari mengikuti mereka. Karena itu ya jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika misalnya kita tahu nih orang tua kita misalnya dahulu mengajarkan kita keburukan, kejelekan, kemudian di usia kita dewasa kita sadar yang dilakukan orang tua kita keliru, itu salah, maka di antara bukti sayang kita adalah kita menghentikan, nyetop kebiasaan tersebut agar tidak selalu mengalir dosa kepada orang tua kita. Ya, sebaliknya apabila kita mengikuti ajaran-ajaran kebaikan dari mereka, ya, yang tentunya sesuai dengan syariat, sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, maka mereka pun juga akan mendapatkan kebaikan dan pahala yang senantiasa mengalir. Karena itu jamaah sekalian, kita hidup di dunia ini nanti akan dicatat oleh Allah amal kita dan apa yang kita tinggalkan di dunia ini. Di antara apa yang kita tinggalkan, sedekah jariyah. Sedekah jariyah yang pahalanya akan selalu mengalir. Jangan dianggap sedekah jariyah itu ya hanya sekedar yang besar-besar, bangun masjid. Masya Allah, bangun masjid itu termasuk jariyah. Mencetak Al-Quran atau mushaf, itu Masya Allah pahalanya besar. Termasuk hal-hal yang mungkin tampak remeh, tapi kita mampu, kita sanggupi, itu bisa menjadi jariyah. Selama apa yang kita sedekahkan itu masih ada dan masih digunakan manfaatnya. Contoh misalnya yang ringan atau yang enteng aja, antum nyumbang masjid atau musola sandal japit misalnya, atau kelompen katanya orang Jawa. Ya, ditaruh di masjid, dipakai untuk berwudu ya oleh mereka. Itu jangan dipikir Anda nggak dapat pahalanya. Selama itu masih difungsikan dan digunakan, kita dapat pahala. Anda tinggalkan misalnya di sudut-sudut itu ada parfum, karena parfum ini sesuatu yang dicintai oleh Rasulullah. Anda taruh agar siapapun yang ingin pakai bisa pakai. Ya, Anda dapat pahala selama parfumnya masih ada. Ya. Kemudian ketika habis diisi lagi, refill atau diganti, Anda dapat pahala. Ya. Jadi masalah-masalah kecil ketika itu bisa memberikan manfaat untuk orang lain, meskipun kita udah meninggal dunia, itu ternyata bisa mendatangkan pahala. Pahala yang mengalir buat kita. Selama itu masih terus. Nah, oleh karena itu peninggalan yang paling istimewa adalah ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat. Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah ketika menceritakan wafatnya gurunya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Jadi Ibnu Katsir ini beliau juga di antara muridnya Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Ketika beliau menceritakan tentang wafatnya gurunya Syekhul Islam, ya, beliau melihat ya ketika Syekhul Islam telah meninggal dunia, beliau ceritakan bagaimana wajahnya Ibnu Taimiyah rahimahullah, yang tampak begitu tenang, bercahaya. Kemudian di antara yang beliau sampaikan adalah, ya, guru kami Ibnu Taimiyah tidak meninggalkan satupun anak. Tidak meninggalkan satupun anak yang dapat mendoakan beliau. Tapi beliau meninggalkan sesuatu yang akan terus menjadi sebab kebaikan buat beliau. Apa itu? Ilmu.
Begitu banyak kitab-kitab yang beliau tulis, ya. Dan itu hadir, ada hingga saat ini. Dan setiap kali kita mempelajari tulisan-tulisan beliau, maka beliau mendapatkan pahala. Ya. Mungkin gak ada anak yang mendoakan bagi Ibnu Taimiyah rahimahullah, tapi murid-murid beliau dan orang-orang yang mengambil manfaat dari beliau, apalagi ketika menyebutkan Ibnu Taimiyah rahimahullah, semoga Allah merahmati, didoakan beliau, doanya orang mukmin itu bermanfaat. Dan berapa ratus ribu bahkan jutaan kaum muslimin yang mengambil manfaat dari beliau, maka beliau pun juga mendapatkan pahala. Demikian pula dengan ulama-ulama yang lainnya yang Allah tidak karuniakan anak. Imam Nawawi rahimahullah, ya, begitu luar biasa karya-karya beliau, kita pelajari, kita ambil manfaat. Meskipun beliau nggak punya istri dan nggak punya anak-anak atau cucu yang mendoakan beliau, tapi kaum muslimin yang mengambil manfaat ilmu dari beliau, maka beliau mendapatkan ganjaran pahalanya. Itulah kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, ketika kita misalnya tidak memiliki anak, misalnya belum memiliki anak, maka tinggalkan kebaikan. Ya. Di antaranya ilmu yang bermanfaat. Dan antum wahai orang tua, antum nih ngajarin anak, ya, anak antum sendiri itu lebih besar pahalanya dan manfaatnya daripada anak antum diajari orang lain. Coba misalnya yang ngajarin anak suratul Fatihah, itu bukan gurunya, antum. Orang tuanya yang ngajarin, ya. Karena surat Al-Fatihah ini adalah surat yang wajib ain dihafalkan oleh setiap muslim. Surat yang lain tidak wajib, tapi sangat dianjurkan. Surat yang wajib ain untuk dihafalkan setiap muslim suratul Fatihah. Dan surat ini pasti dibaca oleh seorang yang benar-benar muslim atau mukmin minimal 17 kali dalam sehari. Dan apabila Anda yang mengajarkan anak Anda suratul Fatihah, setiap kali dia membaca, jangan dipikir Anda nggak dapat pahala, ya jemaah. Kita dapat pahala. Bahkan hal yang mungkin tampak remeh dari kita ajarkan mereka dari semenjak bayi. Kita sudah mentasmi' dan mentalkin. Allah, Allahu Rabbuna, Allahu Khaliquna, Allah pencipta kita, Allah Rabb kita. Kemudian dia mengucapkan dari lisannya kalimat Allah atau kalimat-kalimat zikir. Anda yang mengajarkan, setiap kali dia menyebut lafzul jalalah, karena Anda yang mengajarkan, Anda dapat pahala. Anda mengajarkan adab makan, makan pakai tangan kanan ya, jangan lupa ucapin bismillah, nak. Setiap kali dia makan, ngucapin bismillah, makan pakai tangan kanan, jangan dipikir Anda gak dapat pahala. Coba dalam sehari berapa kali dia makan, ya. Dia menggerakkan tangannya dengan tangan kanan, mulai dari kecil sampai dia meninggal dunia, berapa pahala yang akan nyampe kepada kita ya jemaah. Itulah baiknya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karenanya di dalam amalan-amalan aktivitas yang asalnya mubah, kebutuhan manusia seperti minum misalnya, bedanya orang yang jahil, nggak punya ilmu dengan orang berilmu. Orang berilmu dari aktivitas minum itu bisa mendapatkan pahala yang berlimpah. Ya. Misalnya yang pertama, ketika dia haus dia dapat air minum, alhamdulillah ya Allah, dapat air minum. Bersyukur kepada Allah, nikmat dari Allah. Kemudian dia minum dengan tangan kanan, dapat pahala. Kemudian dia minum mengucapkan bismillah, dapat pahala. Kemudian dia minum tidak menghembuskan nafas di dalam air karena mengikuti tuntunan Nabi, dapat pahala. Kemudian dia bersyukur setelah minum, dapat pahala. Aktivitas seorang mukmin ketika itu selalu dikaitkan dengan ilmu, akan selalu dapat pahala. Dan apabila kita orang tua sebab mereka mendapatkan kebaikan dari ilmu tersebut, kita juga dapat pahala yang selalu mengalir. Jangan dipikir kita nggak dapat pahalanya. Dan demikian pula kata para ulama, ketika anak kita yang udah dibiasakan dengan adab, punya anak, dia ajarkan lagi ke anaknya, kita pun juga dapat pahala. Allahu Akbar. Makanya kalau ditanya, siapa manusia yang paling banyak pahalanya? Yang selalu mengalir pahalanya, siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ketika kita masuk Islam dan secara asal kita sudah berislam,
kemudian kita menegakkan syiar-syiar Islam, kita beribadah mengikuti tuntunan Rasulullah, maka Rasulullah mendapatkan pahala. Ya, makanya Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam itu, beliau adalah makhluk yang amalnya tak akan pernah terputus, ya. Jadi beliau adalah setiap kali ya umatnya itu melakukan amal-amal kebaikan, ya, maka Nabi pun juga akan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan ini juga sebagaimana yang telah Allah Subhanahu wa taala sebutkan, ya. Allah firmankan, ya, di dalam surat Al-Qalam, Nun wal qalami wama yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Nun, demi pena dan apa yang mereka goreskan, engkau Muhammad sesungguhnya, ya, dengan karunia dari Rabbmu Allah Subhanahu wa taala bukanlah termasuk orang gila. Ini sebagai hiburan kepada Nabi SAW. Karena ketika itu beliau sedang dibuli habis-habisan, dicemooh, dihina, dikatakan orang gila, ya, penyair yang gila, dihabisi oleh orang-orang, ya, kafir, orang-orang musyrikin. Allah hibur beliau, ya, ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Engkau dengan karunia Allah bukan termasuk orang gila, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah berikan hiburan lagi, wa inna laka la ajran ghaira mamnun. Dan sesungguhnya engkau pasti mendapatkan pahala yang besar yang tidak terputus-putus. Makanya manusia yang pahalanya paling besar dan tidak terputus-putus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu ketika kita membaca Al-Quran, surat apapun, Nabi juga mendapatkan pahala yang tidak terputus-putus. Ya, oleh karenanya sebenarnya ketika kita belajar Al-Quran, itu Nabi sudah mendapatkan pahalanya. Kita nggak perlu untuk mengkhususkan surat-surat tertentu kemudian kita kirimkan ke Nabi, nggak perlu. Karena ketika kita sudah membaca Al-Quran, apalagi kita mempelajari Al-Quran, kita menghayati Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, mengikuti tuntunan Nabi, maka pahala itu pun juga akan sampai kepada Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Termasuk, ya, murid-muridnya Nabi yang menghantarkan ilmu tersebut, para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, murid-muridnya para sahabat tabi'in, murid-muridnya para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan para a'immah, para imam. Karenanya semua kebaikan yang sampai kepada kita melalui perantaraan dari mereka-mereka ini, maka mereka-mereka ini juga mendapatkan pahala yang berlimpah. Itulah asar yang mereka tinggalkan, ya. Nah, tentunya kita di dunia ini kita juga ingin punya asar, punya jejak yang bisa menjadi andalan kita ketika kita sudah berkalang tanah. Ya, di antaranya ilmu yang bermanfaat, lalu waladun saleh yad'u lahu, anak saleh yang mendoakan orang tuanya. Jamaah sekalian yang muliakan Allah, doa orang mukmin kepada mukmin yang lainnya meskipun enggak dikenal bermanfaat. Makanya ketika kita berdoa Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, itu bermanfaat secara umum. Tapi lebih besar lagi manfaatnya, kata para ulama ahli hadis, berangkat dari hadis ini, apabila itu yang mendoakan anak. Anak mendoakan kedua orang tuanya, maka lebih besar lagi manfaatnya. Melebihi daripada doanya, ya, seseorang kepada saudaranya, ya. Oleh karenanya di dalam hadis riwayat Imam Ahmad, riwayat Imam Ibnu Majah, ya, ini disebutkan, itu juga sabda Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, innar rajula la turfa'u darajatuhu fil jannah. Sesungguhnya ada seseorang diangkat derajatnya di surga. Udah masuk surga, diangkat lagi derajatnya oleh Allah di tingkatan lebih tinggi. Fayaqul, maka dia berkata, ya, anna li hadza, dari mana aku dapatkan ini ya Allah? Karena siapapun ketika masuk menapakkan kaki ke dalam surga, hadza fauzul azim, hadza fauzul kabir, kemenangan yang besar, kemenangan yang agung. Ya.
Meskipun itu surga paling bawah, dia sudah mendapatkan kenikmatan, kebahagiaan. Udah senang. Siapapun udah dimasukkan ke surga, diangkat lagi di tingkatan surga yang lebih tinggi. Maka dia heran, dari mana aku dapatkan ini ya Allah? Fayuqal, maka dijawab, bistighfari waladika laka. Ini engkau dapatkan karena istighfar, permohonan ampun anakmu kepadamu. Jamaah sekalian muliakan Allah. Anda punya anak. Taruhlah dia di dunia bukanlah seorang yang punya kemewahan dunia. Gak punya mobil, gak punya rumah yang mewah, hidupnya sederhana. Tapi dia gak pernah melepaskan lisannya mendoakan Anda, Allahumma gfirli wali walidayya. Ya Allah, ampuni aku dan ampuni kedua orang tuaku. Dia selalu mendoakan Anda. Itu jauh lebih baik. Jauh lebih baik daripada Anda punya anak yang menjadi pejabat, menjadi pengusaha terkenal, dia memiliki dunia, dia punya status dan jabatan, tapi dia nyaris gak pernah mendoakan Anda. Gak ada gunanya ya jemaah. Keberhasilan di dunia tanpa diiringi dengan kesolehan dan ketakwaan gak ada gunanya. Yang seringkali terjadi adalah mereka akan malah sibuk dan tamak dengan dunianya dan lupa dan abai dengan kita. Gak sedikit nih di antara orang tua yang sudah tua menceritakan. Dahulu ketika anak-anaknya masih kecil, kemudian dikuliahkan hingga S2, S3, mereka rela menjual rumah, tanah, dan aset supaya anaknya berhasil di dunia. Ketika anaknya berhasil pergi ke luar negeri, nyaris gak pernah mengunjungi orang tuanya tinggal sendiri. Saya ini tinggal di Cinere, di Megapolitan. Itu kebanyakan yang tinggal nenek-nenek, orang-orang tua, dan kebanyakan tinggal sendirian. Bahkan ada beberapa waktu yang lalu, sudah cukup lama, kejadian ada yang gak keluar-keluar ternyata meninggal dunia sampai udah bau busuk. Anaknya ada, tapi anaknya lagi di luar kota. Di mana anaknya ini ya jemaah sekalian? Karena betapa sering kita sebagai orang tua, kita cuman fokus keberhasilan dunia. Seakan-akan anak kita sudah punya aset, punya harta dan lain sebagainya, kita udah berhasil, tapi kita tetap sendiri hidup di hari tua kita. Al-jaza min jinsil amal, itu kaidah di dalam agama kita. Balasan sesuai dengan jenis perbuatan. Bisa jadi ada orang tua ya, alasannya meninggalkan anak, kerja, cari fulus, cari uang untuk anak, akhirnya gak pernah meluangkan waktu membersamai anak. Karena tujuannya apa? Katanya supaya anak ini punya pendidikan yang tinggi. Ketika anak berhasil, maka sama, anaknya fokus dengan dunianya. Di hari tuanya, orang tuanya tidak dibersamainya. Karena itu beruntunglah ketika kita dikaruniakan oleh Allah anak-anak yang saleh, yang mendoakan orang tuanya. Meskipun dia di dunia bukan siapa-siapa, karena nggak penting dunia ini. Karena betapa banyak orang yang majhul, nggak dikenal di dunia, tapi ma'ruf wa masyhur inda ahli sama. Tapi dia orang yang populer, dikenal oleh penghuni langit. Tentunya inilah yang kita kehendaki, yang kita inginkan ya jemaah sekalian. Kemudian Nabi SAW juga bersabda, ya ini hadis yang lebih detail lagi menerangkan tentang apa yang dapat memberikan manfaat bagi kita. Nabi SAW menyebutkan, sab'un yajri lil 'abdi ajruhunna min ba'di mautihi wa huwa fi qabrihi. Ada 7 hal yang pahalanya akan senantiasa mengalir kepada seseorang hamba setelah wafatnya meskipun dia sudah berada di dalam kuburannya. Apa saja? Pertama, man 'allama ilman, orang yang mengajarkan ilmu, tentunya ilmu yang bermanfaat, dan ilmu yang paling bermanfaat adalah ma'rifatullah, ma'rifatul rasul, wa ma'rifatul islam. Mengenal Allah, mengenal Rasulullah, dan mengenal Islam. Ini 3 hal yang akan ditanya oleh malaikat ketika hamba sudah masuk ke dalam kuburan. Man rabbuka wa man nabiyuka wa madinuka. Itu ilmu yang paling bermanfaat.
Yang kedua, au kara nahara, atau orang yang mengalirkan sungai agar aliran sungai itu bisa memberikan manfaat untuk sawah, untuk mandi, untuk cuci-cuci. Ya, au hafara bi'ra, atau apa namanya? Menggali sumur, ya. Khususnya untuk tempat-tempat yang kesulitan air. Au ghorosan nakhla, yang keempat, atau orang yang menyerbukkan pohon kurma, yang menanam pohon kurma. Masya Allah, ternyata menanam pohon kurma itu bisa menjadi pahala jariyah. Di Madinah itu banyak pohon-pohon kurma. Ketika banyak orang mengambil manfaat darinya, maka siapa yang menanamnya meskipun udah meninggal dunia dapat pahalanya. Au bana masjidan, atau orang yang membangun masjid. Au waratha mushafan, atau orang yang meninggalkan mushaf. Au taraka waladan yastaghfiru lahu ba'da mautihi, atau orang tua yang meninggalkan anak yang senantiasa beristighfar memohonkan ampun bagi orang tuanya, ya meskipun orang tuanya telah tiada. Nah, ya. Hadis ini ya itu nanti bisa dibaca di footnote-nya. Ya, itu diriwayatkan oleh banyak ulama ahli hadis ya, seperti Abu Nuaim, Al-Baihaqi, Al-Mundhiri dan seterusnya. Nah, lalu kemudian juga di footnote ini penulis membawa sebuah riwayat lagi dari riwayat Ibnu Majah ya, yang maknanya serupa, yaitu Nabi bersabda, "Inna mimma yalhaqul mu'mina min 'amalihi wa hasanatihi ba'da mautihi." Sesungguhnya di antara yang akan sampai kepada seorang mukmin dari amalan dan kebaikannya setelah wafatnya adalah apa? Pertama, ilman 'allamahu, ilmu yang ia ajarkan. Ya, wa nasyarahu, dan yang dia sebarkan. Jadi ketika Anda mengajarkan dan menyebarkan ilmu, itu bisa menjadi pahala jariyah. Alhamdulillah sekarang banyak sarana-sarana yang bisa ya menjadikan apa yang kita ajarkan itu menjadi langgeng. Dahulu sarananya cuma satu, buku. Kemudian di tahun-tahun sebelumnya ada rekaman-rekaman CD, kaset. Sekarang lebih banyak lagi sarana. Mulai dari YouTube, kemudian mulai dari podcast dan lain sebagainya. Selama itu kebaikan, kita sebarkan, bahkan kita membantu menyebarkan ilmu, itu juga Anda bisa mendapatkan pahala. Bahkan dalam hal-hal yang mungkin tampak sepele, teman-teman yang bikin flyer misalnya, ya dia sebarkan, kemudian dari flyer orang lihat, kemudian dia hadir, dia datang dengan sebabnya, dapat pahala. Karena itu termasuk man dalla ala khair. Siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala. Ya, seperti orang yang mengerjakannya. Ya. Kemudian wa waladan solihan tarakahu, dan anak soleh yang dia tinggalkan. Wa mushafan warathahu, dan mushaf yang dia wariskan, ya. Au masjidan banahu, atau masjid yang dia bangun. Au baitan libni sabili banahu, atau rumah atau shelter ya, tempat peristirahatan bagi musafir yang dia bangun. Au naharan ajrahu, atau sungai yang dia alirkan. Au sadaqatan akhrajaha min malihi fi sihhatihi wa hayatihi yalhaquhu min ba'di mautihi, ya. Atau sedekah harta yang ia keluarkan dikala dia sehat dan hidupnya, maka ini semua akan sampai kepadanya setelah wafatnya. Nah, jamaah sekalian, yang mungkin yang terakhir ya. Di antara bentuk bakti anak kepada orang tua, itu qarinah yang paling utama adalah sejauh mana kita mendoakan orang tua kita. Jadi di antara tanda anak saleh adalah ketika dia sering mendoakan orang tuanya agar Allah memberikan ampunan, Allah memberikan maaf dan seterusnya. Ya. Nah, oleh karenanya apabila kita sebagai orang tua kita sering mendoakan kebaikan kepada orang tua kita yang muslim, maka kelak insyaallah anak-anak kita pun juga akan melakukan hal yang sama. Karena al-jaza min jinsil amal. Balasan sesuai dengan jenis amal perbuatan. Nah, barakallahu fikum jami'an. Mungkin ini bisa saya sampaikan, masih ada sedikit waktu. Bagi yang ingin bertanya silakan. Yang bisa saya jawab. Yang tidak bisa saya jawab ya harap dimaklumi. Nah.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana, Afan, mic-nya bisa agak antum deketin? Bagaimana yang dilakukan kebanyakan dilakukan anak dan itu akan terjadi kita dengan para publik. Apakah ini juga berlaku jika keburukan yang dilakukan oleh anak akan juga berdampak kepada anak dengan segala macam kondisi serta. Nah, baik. Barakallahu fiik. Jadi inti pertanyaan antum adalah apabila kebaikan anak itu bisa memberikan pengaruh kepada orang tua, apakah keburukan mereka juga bisa memberikan pengaruh kepada orang tua? Nah, toib. Jadi secara asal di dalam kehidupan manusia, satu dengan yang lainnya itu adalah ta'athar, saling memberikan pengaruh. Baik itu kebaikan atau keburukan. Nah, tapi juga secara asal sebenarnya yang paling banyak memberikan pengaruh kepada anak itu orang tua. Ya. Yang paling banyak memberikan pengaruh itu orang tua kepada anak, terutama ketika di masa-masa awal kehidupan anak. Meskipun nanti akan ada suatu waktu di mana anak akan memberikan pengaruh kepada orang tua. Karena yang memang dikatakan oleh Nabi SAW kan, ya ini juga yang sudah pernah kita bahas, anak itu ternyata bisa menjadi sebab mabkhalatun, orang tua menjadi bakhil, menjadi pelit, orang tua bisa menjadi pengecut. Nah, itu kan berarti ada pengaruh anak kepada orang tua. Karena anak itu adalah ujian, ya. Kemudian juga apakah ketika anak berbuat keburukan bisa mempengaruhi orang tua? Bisa jadi dan sangat mungkin. Kenapa? Karena keburukan anak, meskipun ini ada rincian, anak usia berapa dulu nih? Karena kalau misalnya itu anak sebelum balik, ya, sebenarnya anak sebelum balik ketika dia berbuat keburukan, dia belum dicatat dosanya. Tapi kalau orang tuanya biarin, orang tuanya berdosa. Tapi kalau orang tuanya mendidik, ngajarin, nggak boleh berbuat keburukan, maka sudah lepas. Artinya orang tuanya sudah bertanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban. Ya. Dan juga yang patut untuk kita pahami bersama adalah, ini juga diantara bagian dari kaidah ya pendidikan yang juga ditunjukkan oleh para ulama kita adalah keburukan-keburukan yang dilakukan oleh anak kita itu tidak lepas dari dosa-dosa kita sebagai orang tua. Sebab mereka berbuat keburukan itu karena salah kita, dosa kita. Itu harus selalu kita camkan. Jangan sampai kita merasa, apa salahku sebagai orang tua? Kok anakku bisa seperti itu? Enggak. Karena kaidahnya adalah wa ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsika. Semua bentuk kebaikan yang menimpa engkau, yang engkau peroleh, itu dari Allah. Makanya apabila dapat nikmat, hadza min fadli rabbi. Ini adalah karunia dari Allah, dari Rabbku. Ya. Tapi wa ma asabaka min sayyi'atin, namun apabila itu keburukan yang menimpa engkau, famin nafsika, itu dari dirimu sendiri. Makanya kaidah Qur'aniyah, ya, ketika kita diuji oleh Allah, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum, tidaklah musibah yang menimpa engkau melainkan itu semua karena perbuatan tanganmu sendiri. Di antara bentuk musibah, anak-anak kita yang melakukan perbuatan keburukan atau kemaksiatan, musibah. Nah, itu adalah karena kita sebagai orang tua. Makanya di antara cara untuk bisa menghadapi keburukan yang dilakukan oleh anak, itu ulama kita menasihati awali dengan kita bertobat kepada Allah, banyak beristighfar kepada Allah. Itu kuncinya. Awali dulu kita banyak bertobat dan beristighfar kepada Allah. Ya. Karena bisa jadi keburukan itu lantaran karena kemaksiatan kita. Setelah itu baru kita melakukan perbaikan kepada anak kita. Jadi semua keburukan yang ada pada anak kita, maka kembalikan dulu kepada diri kita sebagai orang tua. Karena mereka masih berada di bawah tanggung jawab kita. Ketika anak kita sudah dewasa, maka sebenarnya kewajiban kita cuma menasehati. Kalau misalnya kita merasa kita dahulu ketika anak ini masih kecil, masih belum balik, kita banyak lalai, kita banyak abai, maka kita harus bara'atudz zimmah di hadapan Allah. Kita harus berusaha untuk apa? Melepaskan tanggungan di hadapan Allah. Kita harus bertaubat dengan taubatan nasuha. Ya. Karena buruknya anak kita ketika udah dewasa, itu enggak lepas dari kesalahan kita, taubat nasuha kepada Allah, kemudian perbaiki hubungan kita dengan anak kita. Nasihati, doakan, selebihnya serahkan kepada Allah. Nah, jadi kalau ditanya apakah bisa saling mempengaruhi, bisa.
Keburukan anak bisa mempengaruhi orang tua, keburukan orang tua apalagi sangat bisa mempengaruhi anak. Nah, wallahu a'lam bishawab. Nah, tafadhol. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustaz, warahmatullahi wabarakatuh. saya punya anak di bawah 10 tahun usianya, Ustaz. Tapi akhir-akhir ini anak saya ini udah mulai kurang patuh, Ustaz. Jatuhnya disuruh sholat subuh agak kesulitan, Ustaz, membangunkannya gitu. Terus disuruh A, suruh B, agak sulit. Bagaimana, Ustaz, cara Islam menangani anak yang udah mulai agak membangkang gitu, Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi yang perlu kita pahami bersama ya, kalau kita mempelajari nih tentang karakteristik anak ya, para ulama kita menyebut muyulul atfal, dan itu hendaknya sesuatu hal yang harus diketahui oleh setiap orang tua. Ya, bahwasanya tiap anak itu punya karakter, punya sifat yang itu sesuai dengan fase perkembangannya. Nah, di antaranya ini sebagaimana disebutkan oleh Syekh Dr. Ahmad Nasir At-Tayyari dalam bukunya Kaifa Turabbi Abna'aka, itu ada 32 kaidah dalam mendidik anak. Di dalam kaidah pertama, itu adalah kaidah yang menjelaskan tentang bagaimana bersikap hikmah kepada anak sesuai dengan usianya. La'ib ibnaka sab'an wa adibus sab'an wa sahibus sab'an. Ya, bermain dengan anakmu 7 tahun pertama, ta'dib di 7 tahun kedua, dan bersahabat di 7 tahun ketiga. Ya. Nah, dari sini itu Syekh menerangkan di 7 tahun pertama kehidupannya itu adalah marhalatu al-la'ib wal marh. Adalah fase anak-anak itu bersenang-senang dan bermain-main. Ya, itu di 7 tahun pertama. Nah, kenapa? Karena ini memang mereka itu sedang berkembang dan bertumbuh, dan kita mempersiapkan mereka untuk menjadi hamba Allah. Kita mempersiapkan mereka untuk beribadah. Makanya Nabi SAW memerintahkan anak untuk sholat usia berapa? 7 tahun. Muru auladakum bis-shalah wa hum abna'us sab'in. Perintahkanlah anakmu untuk salat di usia 7 tahun. Ya, berarti sebelum 7 tahun kita membangun pondasi agar mereka siap untuk salat. Nah, di antara kesiapan mereka untuk salat adalah apa? Adalah mereka dikenali karakternya sesuai dengan perkembangannya. Anak usia 7 tahun itu dikatakan oleh Syekh ya At-Tayyar, kathratul haraka wa adamul istiqrar, banyak bergerak, sulit buat diem. Kathratul as'ilah, banyak nanya. Makanya sholatnya itu masih belum sah. Menurut ya fuqaha, anak di bawah 7 tahun belum tamyiz, sholatnya belum sah. Tapi ketika sholat, Allah maha baik, Allah catat untuk dirinya dan orang tuanya. Ya, itulah baiknya Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, sementara sholat kan esensinya adalah khusyuk dan tumaknina. Anak ini masih belum bisa khusyuk dan tumaknina, masih banyak bergerak ke sana kemari. Kenapa? Karena secara fisiologis tubuh masih bertumbuh, tulangnya bertumbuh, ototnya bertumbuh, dan seterusnya. Pertumbuhan ini membutuhkan stimulasi dengan cara mereka perlu bergerak. Makanya mereka perlu distimulasi secara motorik dan sensorik. Itu semua suatu hal yang terintegrasi. Nah, dengan kata lain, jamaah sekalian muliakan Allah Subhanahu Wa Taala, apabila orang tua ini, ya, mereka sadar nggak sadar merampas haknya anak untuk bermain dan bersenang-senang di usia 7 tahun pertama. Misalnya di 7 tahun pertama anak sudah cenderung dipaksa untuk sholat, kemudian disuruh dengan cara target-target hafalan Al-Quran dan seterusnya. Biasanya di usia berikutnya ya mereka akan menunjukkan pembangkangan. Kenapa? Karena sesuatu yang seharusnya di 7 tahun pertama kehidupannya itu menjadi hak mereka, tidak kita berikan. Makanya anak yang 7 tahun pertama hidupnya itu dipaksa sholat, biasanya setelah 7 tahun sulit diajak sholat kalau cara orang tuanya tidak baik. Kenapa? Karena ketika dia sholat, dia itu cuman bisa jadi ini ya, takut sama orang tuanya. Ya. Nah, ketika dia memiliki kemampuan untuk bisa membantah atau membangkang orang tuanya, maka dia pun enggan untuk sholat. Atau misalnya dia nggak berani, maka dia akan cenderung untuk apa? Untuk bermalas-malasan ketika sholat. Sholatnya cuma menggugurkan kewajiban. Ternyata kita keliru di dalam membangun pondasi. Kita tidak mendidik anak kita untuk mencintai sholat. Itu kuncinya. Membangun pondasi mencintai sholat. Makanya Nabi mengatakan wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u ashrin. Ya, pukullah mereka anakmu ketika enggak sholat.
itu di usia berapa? Di usia 10 tahun. Berarti pendekatan memberikan hukuman kepada anak dan itu solusi terakhir adalah di usia berapa? 10 tahun. Baru boleh dipukul. Tapi baiknya Rasulullah SAW di dalam hal ini, beliau memberikan kesempatan kepada kita orang tua itu untuk mengajak anak kita sholat itu selama 3 tahun. 3 tahun ya jamaah. 1 tahun itu berapa hari? Hah? Berapa? 160. 360 hari. 365 atau 360? 365 hari, 1 tahun. Berarti kalau 3 tahun dikali 3 itu 1095 hari. Kalau sholat 5 waktu berarti kita diberikan kesempatan 1095 dikali 5 waktu. 5475 kali upaya yang diberikan kesempatan untuk ngajak anak kita sholat. 5475 kali. Ya. Nah, ini kesempatan yang diberikan. Artinya kita diberikan kesempatan selama 5475 kali untuk ngajak anak kita sholat. Dan secara asal manusia ketika diajak berulang-ulang, ya, nah, tentunya dengan cara baik, nggak perlu ribuan kali, itu biasanya dia akan sudah ikut dan itu akan membangun habit, kebiasaan yang baik. Nah, tiba-tiba ada orang tua jarang ngajak anaknya sholat, 10 tahun nggak sholat langsung dikamplang misalnya, itu nggak bijak, nggak hikmah. Oleh karenanya kita ikuti apa yang diisyaratkan oleh Nabi SAW di dalam nasihat beliau, ya. Jadi kuncinya, ya jamaah, ya ini ringkas saja, kuncinya ketika kita ingin mendidik anak kita untuk mengerjakan sesuatu adalah tahbibuhum ilaiha. Jadikan anak senang dulu dengan sesuatu itu. Anda ingin mendidik dia sholat, jadikan dia senang sama sholat. Kemudian yang kedua, yang namanya kecintaan tidak akan bisa dibangun tanpa kasih sayang, tanpa kelemah lembutan. Karenanya harus dengan rahmah wa rifq, dengan kasih sayang dan kelembutan. Karena manusia secara asal itu nggak suka dengan sifat bengis, sifat kaku, sifat kasar, sifat paksaan, nggak suka. Karenanya kecintaan akan terbangun dengan kasih sayang, dengan kelemah lembutan. Itu fitrah dan tabii manusia. Ya. Jadi setelah ditumbuhkan cintanya, dilakukan dengan kasih sayang dan kelemah lembutan. Kemudian yang ketiga, ya, itu adalah dengan cara apa? Dengan cara kita mentarghib, memotivasi mereka, menghasung mereka dengan apa sih yang akan kita dapatkan dari sholat, ya, dan ajarkan mereka tentang konsep sholat. Sholat itu sesuatu yang kita butuhkan, tidak dibutuhkan Allah. Allah nggak butuh dengan sholat kita. Karena umumnya ya manusia nih, jangankan anak-anak kita aja, ketika mendapatkan perintah dari siapapun, dari bos kita misalnya, itu berarti bos itu butuh dengan sesuatu. Tapi beda sama Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala ketika memerintahkan sesuatu, Allah nggak butuh dengan kita, nggak butuh dengan ya makhluknya, tapi kita yang butuh dengan Allah Subhanahu wa taala. Berarti ketika Allah memerintahkan kita sholat itu sebenarnya hadiah dari Allah. Itu kita ajarkan kepada anak kita. Dengan sholat nak kita bisa ngomong sama Allah, bermunajat, berbisik-bisik kepada Allah. Bukankah Nabi mengatakan innal abda, sesungguhnya hamba idza shalla najalla, apabila dia salat dia bermunajat, berbisik-bisik kepada Allah, dia sedang dekat dengan Allah. Ya. Jadi hasung, dorong dia. Ya. Lalu kemudian yang keempat, ya, itu dengan cara bertahap. Pelan-pelan. Ya. Tadarruj. Ya, bertahap. Artinya ayo nak salat nak, gitu kan. Kemudian dia masih belum mau salat. Biarkan dia sejenak. Ayo nak sholat, kita ajak lagi. Terus kemudian juga bisa dengan metode, nak, kamu mau sholat 5 menit lagi atau 10 menit lagi? Dikasih pilihan. 5 menit lagi atau 10 menit lagi? Padahal ini cuma masalah waktu aja. Tapi intinya sholat. Cuma dikasih 2 pilihan. Mau sholat 5 menit lagi atau 10 menit lagi? Dan kita ajarkan dia untuk komitmen dan konsisten. Biasanya dia bilang, ya Bi, aku mau sholat 10 menit lagi. Oke, biarkan. 10 menit lagi baru kita ajak. Nah, kamu tadi udah janji 10 menit lagi, ayo sholat. Nah, biasanya anak akan mau nurut. Ya. Kenapa? Karena dia diberikan kepercayaan dan kita juga mengajak dengan cara baik. Ya. Nah, baru kemudian setelah itu,
kita melakukan metode-metode kayak ancaman itu sebenarnya adalah terakhir, khususnya ketika mereka sudah 10 tahun ke atas. Nah, itu baru kita mulai kasih ancaman. Enggak sholat, itu kamu dapat azab, disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, dimasukkan neraka. Jangan dibalik. Masih usia dini udah ditakut-takuti, kamu enggak sholat masuk neraka, kamu dibakar sama Allah kamu. Itu akan membangun imaji negatif anak kepada Allah. Kok Allah jahat ya? Kok Allah suka menghukum ya? Kenapa? Logikanya anak-anak itu masih belum berkembang. Ya, oleh karenanya di usia mereka masih dini, tumbuhkan imaji yang bagus, positif tentang Allah, Rabbnya, Allah Maha Baik. Itu yang harusnya ditumbuhkan dulu. Karena membangun khauf, ya, kita sebut dengan mahabbah, rasa takut, itu harus diawali dengan mahabbah, cinta. Karena seseorang yang takutnya nggak diawali dengan cinta, dia akan menghindar dan menjauh dari apa yang ditakut-takutinya. Misalnya ditakuti setan, dia akan menghindar dari setan, itu benar. Ya, tapi jangan sekedar nakut-nakuti akhirnya dia merasa takut. Apalagi dengan setan itu nggak boleh, ya. Nah, secara asal ketika seseorang ditakut-takuti, dia akan menjauh dari apa yang dia takut-takuti. Karena itu dibangun dulu mahabbahnya, cintanya dulu. Kemudian baru banyak berdoa kepada Allah. Minta kepada Allah agar anak kita menjadi orang-orang yang senantiasa muqimus shalah, sebagaimana doanya Nabiullah Ibrahim alaihissalam, ya, agar termasuk orang-orang yang senantiasa menegakkan salat. Doa, ya. Nah, ini yang mungkin yang bisa kita lakukan. Jadi kalau anak kita misalnya di usia 10 tahun suka ngeyel, ya, maka kita coba evaluasi dulu, ya. Bisa jadi cara kita, pendekatan kita, dan juga belum terbangun pondasinya. Dia berarti belum benar-benar butuh dengan sholat, belum cinta sama sholat. Maka lakukan pendekatan dengan cara yang baik dulu. Anak 10 tahun udah bisa diajak diskusi, ngobrol. Ya, kita aja hiwar. Hiwar itu termasuk bagian dari pendidikan. Nak, kamu kenapa nak kalau Abi ajak kamu untuk sholat, kamu kok suka ngeyel? Kenapa sih nak? Biarkan dia cerita, sampaikan apa yang ada di dalam pikirannya. Kemudian baru kita ajak. Ini loh Bi, aku tadi lagi main game. Iya, Abi nggak ngelarang kamu bermain, ya. Abi bolehin kamu bermain, tapi nak ketika waktunya sholat, ya berhenti dulu nak, ya. Kita ajak dia untuk berpikir, dan ini juga bagus ya untuk menstimulasi kognisinya, hiwar di dalam mendidik anak. Nah, ini mungkin yang bisa kita lakukan. Nah, wallahu a'lam bishawab.